Bro, kita dari tadi kita ngomongin seblak gitu ya, gue jadi lapar banget. Gue pengen nyobain juga. Wait, seblak itu harus asin atau boleh manis? Tapi kita cobain aja abis ini, men. Tapi, sorry bro ya, tapi kalau misalnya enak dan laku ya sorry ya. Oh, yang Nutella? Royalty. Oh ya, silakan. Businessman! Pertama kali seumur hidup nyobain seblak. Gue kalau dicobain orang suka deg-degan sendiri. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih ngobrol sama Rafael Seblak di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, please listen to our podcast karena cerita-cerita tetangga mungkin saja kalian butuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang kalian hadapin. Dan gue percaya dengan mendengarkan hal-hal yang baik, otomatis pikiran kalian pun juga akan tercerahkan dan tertransformasi ke arah yang lebih baik lagi. Dan kita udah ada di semua digital platform podcast kesayangan kalian. Tinggal di search aja Daniel Tetangga Kamu. Alright, so kita balik lagi ke Rafael. Bro, kita dari tadi kita ngomongin seblak gitu ya, gue jadi lapar banget. Gue pengen nyobain juga ya. Belum pernah makan seblak? Belum pernah, seumur hidup belum pernah makan seblak. Ini pertama kali ya banget gue makan seblak. And gue di sini ada dapur, jadi kita coba masak di sini aja. Tapi gue juga pengen ngobrolin nanti soal, di 2 tahun hidup lu itu kan, lu sempet juga cerita kalau lu gagal nikah gitu kan. And nanti pas kita balik, let's talk more about that. Tapi sekarang seblak dulu, come on. Ayo, kita masak seblak. Udah siapin ini bahan-bahannya, belajar dari TikToknya ya. Pokoknya bahan utamanya adalah kencur, rawit, dan bawang putih. Oh, oke. Jadi perbandingannya tuh kok si kencurnya harus lebih banyak dari bawang putih. Oke. Misalnya kencurnya 3 ya. Oke. Bawang putihnya 2. Oke. Gitu. Karena memang yang lebih berasanya adalah si kencurnya biasanya. Nah, dalam perjalanan hidup pernah ngulek gak kok? Belum. Gak pernah ya? Gak pernah. Gue juga gara-gara ini aja jadi ngulek tiap hari. Sekarang mah ya hampir tiap hari sih. Wow. Wanginya udah mulai berasa. Gila, gue berasa kayak ada di acara MasterChef gitu. Sebelum lu ngelakuin ini, lu belum pernah ngulek seumur hidup lo? Sebelum yang viral itu? Ngulek udah, tapi ngulek kayak ya cuman paling berapa kali doang kok. Sebenarnya sekarang ada teknologi chopper. Tapi kurang menarik kayaknya kok kalau pakai chopper ya. Namanya aja seblak cowet tuh cobek. Jadi harus. Oh, cowet itu artinya cobek? Iya, kalau di Sunda cobek tuh cowet. Oh. Cowet sama mutu, ini mutu. Oh. Ini lu lagi pakai baju apa sih ngomong? Namanya baju pangsi. Ini teh baju orang-orang Sunda yang cowoknya pakai baju kayak gini. Pangsi. Kayak di restoran Sunda gitu kan banyak kayak kabayan-kabayan gitu ya. Pakai baju seperti ini gitu. Mungkin kalau di Indonesia ini baju fangsi. Karena Sunda jadi pangsi. Iya enggak? Iya, betul. Baju fangsi. Jadi sebenarnya fangsi. Yeah. Kayak kemarin juga pas yang masak seblak 178 itu disediain 1708. 178 kok kebanyakan 1000. 178 aja kemarin disediain meja gini, nggak bisa, aku mah langsung ke bawah panggung situ. Oh, langsung di bawah aja. Ngulek di bawah. Suka pedas nggak kok? Nggak ya? Dikit aja. Gue agak takut. Berapa? 2? Ya udah 2 boleh. Wah. Biasanya suka di mix pakai yang si rawit ijo. Cuma nggak ada, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Rawit hijau justru yang bikin pedas banget ya. Lebih pedas. Itu nggak bisa di blender. Ya di chopper bisa, tapi kalau di blender nggak bisa kan. Kalau blender harus pakai air ya. Oh, oke. Jadi nggak boleh terlalu lembut gitu. Lu belajar teknik ngulek nggak? Enggak. Gue lihat aja adek gue kok kalau ngulek. Di YouTube gitu nggak? Lu nggak belajar teknik ngulek yang baik. Yang baik dan benar gitu, yang merata gitu. Nggak ada.
video teknik ngulek. Belum ada kayaknya, gue nanti bikin deh. Iya, Rafael Tan Official, ayolah. Teknik mengulek yang baik. Gitu ya. Garamnya suka di kira-kira aja. Oke. Terus mecin mah harus. Buset, banyak. Lumayan ya. Gitu. Itulah kenikmatannya. Ini gula. Oke. Wow. Sambil ini kali ya. Manasin minyak. Oke. Waduh. Tiba-tiba gasnya gak ada. Minyaknya? Itu kok maaf punten. Gak apa-apa. Berapa banyak minyaknya? Lumayan aja. Kok bentar coba. Ya. Bentar. Oke. Ya ini memang makanan tidak sehat kok. Tapi kalau gak suka minyaknya terlalu banyak nanti tinggal disisihkan lagi. Oke. Variatifnya lu udah bisa bikin apa? Kayaknya gue udah sempet ngeliat kayak misalnya lu bikin seblak geprek seblak gitu misalnya. Iya, jadi sebenarnya bumbu seblak ini tuh dipakein apa aja enak kok. Jadi nyambung aja. Mau si kerupuknya diganti pakai sosis, pakai fried chicken, pakai french fries, pakai apapun juga nyambung. Kemarin pakai tteokbokki aja juga bisa. Gitu. Yang ala Korea gitu juga bisa dong berarti ya? Bisa. Pakai kimchi gitu. Pakai kimchi boleh, bisa juga. Mungkin bikin kimchi tapi bumbunya bumbu seblak gitu ya. Iya. Kita cobain dulu. Kurang apa ya? Masih kurang something ya. Tapi ini berarti dibutuhin juga lidah yang tepat dong ya. Iya sebenarnya ya sesuai selera sih. Kayak misalnya nggak terlalu suka kencurnya aja dikurangin. Kalau nggak terlalu suka bawang putihnya dikurangin. Sempat kemarin ada yang komen tuh pas lagi rame banget seblak ini gara-gara seblak Rafael saya masuk rumah sakit. Ya suruh siapa cabenya banyak-banyak ya kok. Jadi nyalahinnya ke seblak aku. Jadi kesannya kayak yang seblak yang aku bikin tuh bikin dia masuk rumah sakit gitu. Padahal itu kan cabenya kebanyakan. Ini cobain ya kok. Nah ini udah enak. Kaget banget gue. Mukanya berubah banget. Udah nih. Nah. Oke. Jadi tekniknya nggak ditumis. Ini tuh jadi si bumbunya disiram sama minyak panas. 1, 2. Wow. Nah. Begitu kok. Jadi sebenarnya kenapa disiram gini supaya masih tetap fresh kayak setengah matang gitu kok bawang sama kencurnya. Nah sekarang tinggal direbus si kerupuknya. Gitu. Sebenarnya sederhana lah resepnya mah. Kalau yang Koko tahu si seblak itu berkuah kan? Ya. Yang ada kuah merahnya gitu. Nah sebenarnya dulu awalnya seblak tuh ya memang begini, cuma kerupuk sama kencur, bawang putih sama cabai rawit. Jadi nggak ada kuahnya. Lu udah riset belum siapa yang pertama kali muncul dengan konsep seblak? Waktu itu sempat di podcastnya Om Deddy yang menemukan seblak, siapa nggak tahu orang luar negeri. Kayaknya salah deh, bukan seblak yang kita maksud. Belum tahu siapa penemu seblak yang pertama kalinya. Historinya itu apa gitu misalnya. Belum sempet. Ini kerupuk, gue pikir kerupuknya bakal garing gitu, ternyata enggak ya. Kerupuknya justru kerupuk karena nggak digoreng ya. Digoreng, jadi kerupuknya direndam dulu air putih, terus baru direbus nanti pakai air panas ini supaya lebih hangat aja. Ini kan udah lembek, nanti tinggal diangetin. Yang lu jual sekarang seblak coet Rafael gitu ya, itu isinya apa? Ini aja. Kerupuk yang ini tapi yang masih mentah, masih kering. Oke. Terus sama bumbu ininya. Oke. Dikemasin gitu. Tapi kalau tadi prosesnya disiram pakai minyak panas. Ya. Nah kalau yang di kemasan itu kita udah masak dulu. Karena kalau misalnya di bumbunya yang masih pada mentah, cepet asem. Kalau udah dimasak bener-bener sampai matang banget, terus dipakai vakum aluminium foil. Ya. Tinggal dimasukin gitu ya. Lama lah. Bisa tahan lama juga. Tahan lama. Berapa lama tuh? Berarti pakai bahan pengawet juga? Enggak. Makanya kita tuh nggak bisa yang didiamin terlalu lama tuh karena itu. Jadi maksimal 7 hari lah. Oke. 7 hari. Nah gitu guys ya. Tetangga, oke. Jadi kalau misalnya ini kita udah sampai ngasih tahu ya resep-resepnya. Dan mungkin kalian pengen nyobain juga di rumah.
Gue berasa kayak ngomong sama ibu-ibu banget loh. Iya. Asli gue berasa kayak ngomong sama ibu-ibu banget. Jadi ibu-ibu tetangga ya, ini Itu resepnya. resepnya bisa diikutin di rumah kalau lagi iseng gitu kan ya. Iya. Bener, ibu-ibu mah seneng masak-masak kayak gini, cewek-cewek mah yang pedes-pedes suka. Ini belum mendidih, gak apa-apa? Gak apa-apa. Oke. Ini kayak sekedar menghangatkan aja. Gimana cara beli seblak cowet Rafael? Ada cek di Instagramnya aja. Oke. Seblak Mamang Rafael. Jadi kita cuma baru ini boleh kok. Iya silakan ambil lah. Yang mana aja terserah. Kita cuma baru dijual di satu e-commerce aja karena itu dia, makanya kita tuh masih rumahan banget prosesnya, jadi belum bisa. Di satu e-commerce itu pun juga rame banget gitu orderannya. Jadi kayak kalau saya sampai 3 e-commerce atau 4 e-commerce itu bakal kewalahan kitanya kewalahan, ya. Kitanya yang kewalahan, jadi masih ini aja udah lumayan nambah mesin lagi gitu. Ya pelan-pelan lah kok, nggak yang gimana banget kitanya. Ini sebenarnya tapi kalau misalnya digoreng mekar nggak? Mekar, jadi mekar kayak kerupuk biasa aja ini mah. Kalau digoreng kering gitu. Oke. Gitu. Dan lu jual ini juga? Apa kerupuknya? Ya kerupuknya sama bumbunya. Ya, gitu. Jadi nanti, satu kemasan kerupuk sama bumbu. Jadi nanti di rumah orang tinggal ngerebus aja. Kayak masak mie instan. Kayak masak mie instan ya. Berapa menit yang rebusnya? Sekitar kalau udah direndam 10 menit, terus si kerupuknya udah agak kenyal-kenyal gini, paling di ininya paling cuma 3 menit sampai 5 menit lah direbusnya. Oke. Dia berasa kayak pasta gitu atau gimana sih? Gua kayak bakso aci. Oke. Kenyal-kenyal gitu. Iya. Gila, gue penasaran banget karena gue belum pernah seumur hidup makan seblak. Jadi gue gak tahu sebenarnya seblak enak itu seperti apa. Dan sekali-sekali ya pertama kali seumur hidup makan seblaknya Mamang Rafael ya. Jadi this looks legit man. Iya, jadi gara-gara seblak ini juga kemarin puji Tuhan tiba-tiba ada yang ngasih kabar gitu, gila lu sekarang masuk artworknya Pak Jokowi yang kereta cepat itu. Ya. Tiba-tiba di pinggir kereta cepat ada gue lagi gini kok. Jadi kayak animasinya. Ya. Animasinya lagi gini terus ada kamera di depan ambil coet gitu. Gokil. Gue kayak, hah? Itu emang gue ya? Ya siapa lagi kalau bukan lu, itu kan cobet dan itu kan. Ya gak nyangka lah, makanya kayak gila. Banyak. Lu sekarang ini sering bereksperimentasi juga gak untuk seblaknya? Oh harus kok, jadi kan orang-orang juga kalau misalnya bikin seblak yang modelan kayak gini udah bosen dan udah pada bisa juga. Iya. Jadi kemarin sempat bikin seblak pizza, seblak burger, terus seblak apa lagi. Oh banyak lah pokoknya, seblak mochi. Jadi si kerupuknya diganti pakai kulit mochinya, jadi bumbu seblaknya di dalam gitu. Wait, seblak itu harus asin atau boleh manis? Seblak asin. Oke, jadi gak ada tuh seblak Nutella gitu misalnya. Gak ada kayaknya kok. Atau mungkin kerupuk ini aja ini lumurin pakai Nutella jadi seblak Nutella kali ya. Iya. Apa pakein kencur juga ya? Jangan dong. Enggak, tapi kita cobain aja abis ini men. Pakai Nutella. Gue ada gitu. Oh ada? Boleh. Kita cobain gitu ya. Atau Ovomaltine gitu ya. Kita cobain aja gitu. Tapi sorry bro ya, tapi kalau misalnya enak dan laku ya sorry ya. Oh yang Nutella? Royalty. Oh ya silakan. Boleh padahal. Boleh. Businessman! Seblak Nutella ya bener-bener bisa juga. Nah ini tuh kerupuk, jenis-jenis kerupuk. Maksudnya jenis kerupuk mawar ini kan beda pabrik, pasti beda kualitasnya gitu kok. Jadi banyak juga yang memang kita juga seleksi banget nih. Kadang-kadang ada kerupuk yang karena basicnya buat digoreng, kalau direbus dia jadi hancur. Gitu. Jadi trial and errornya lumayan banyak, berapa kali nyari merek kerupuk yang memang pas untuk dijadiin seblak gini. Gitu. Jadi ada beberapa yang kualitasnya kurang bagus, tiba-tiba jadi hitam kerupuknya gitu. Ada juga. Tapi ini emang udah dapat dari si supplier ini khusus eksklusif buat seblak Rafael. Sebenarnya kalau khusus eksklusif enggak, memang dia sebelumnya udah produksi juga untuk yang digoreng. Cuma pas lagi dicobain teknik buat seblak ini ternyata bagus, tetap bagus. Kenyalannya pas gitu, nggak hancur. Ini kayak pasta gitu ya? Iya. Minyakan nggak sih ini sebenarnya? Kalau misalnya direbus gini aja enggak kan? Enggak.
Ini sebenarnya udah matang sih si kerupuknya. Iya tapi maksudnya kalau misalnya dibikin ala-ala pasta gitu sebenarnya bisa dong. Bisa pakai bumbu Iya, aglio olio gitu. Aglio olio, iya. Bisa. Tuh. Wow. Masukin lah ke sini kok. Oke. Makannya perlu piring gitu atau? Enggak kan dicoet. Sebelah coet makanya dicoet. Oh. Gitu. Oh ya ampun. Ini terlalu kebenyekan ternyata. Kelamaan kita ngobrol. Kelamaan. Oh wow. Oke. Kita sisain beberapa untuk sebelah Nutella nanti. Boleh. Nah. Ya diaduk-aduk. Wow. Udah jadi kok. Udah gini? Udah gitu aja gampang. Gue cobain ya. So. Pertama kali seumur hidup nyobain seblak. Aduh gila. Di restoran sebenarnya ada juga ya. Restoran Sunda gitu sebenarnya harusnya ada ya seblak ya. Kalau resto Sunda enggak. Kalau untuk warung seblak mungkin sekarang jadi banyak. Oh oke. Sebelumnya berarti kalau misalnya gue mau makan seblak tuh harusnya kemana? Seblak, mau yang seblak kayak gini. Kayaknya udah nggak ada ya sebelum. Atau mungkin ada warung seblak yang memang jualan kayak gitu. Tapi jarang biasanya. Wow. Gimana? Gue kalau dicobain orang suka deg-degan sendiri. Takut nggak suka. Tuh, matanya. Oh beneran enak gak kok? Bener enak banget. Oh gue gak ngira sih. Suka kencur? Gak suka ya? Gak terlalu suka. Gue pemakan segala. Tapi maksud gue ini kayak apa ya? Kalau misalnya bahasa Jepangnya itu umami banget. Tau gak lo? Jadi kayak dia umami banget gitu. Kayak gak gurih. Tapi ya penuh dengan kekayaan rasa bumbu gitu ya. Tapi at the same time wah susah juga ya. Beneran gak sih? Cobain. Gimana? Ya oke. Cuman kerupuknya terlalu banyak aja kok. Tadi kelamaan ngerendamnya mungkin. Gitu. Wow. Gampang bikinnya. Iya. Gue kayak mata gue kekecilan bro. Sama kita mah. Matanya minimalis gini kok. Orang-orang jadi ngeliatnya bukan merem-merem. Orang-orang merem-merem. Gue ini enak banget. Ini kepake ya. Gue mau nyobain. Nutella ya. Beneran. Bye. Daniel Mananta. Daniel tetangga kamu. Daniel tetangga kamu. Oke. Kita cobain. Soalnya nggak tahu ya. Menurut gue nih bisa. Bisa ya. Bisa enak sih. Bisa enak. Iseng banget. Nah. Oke. Ya. Wow diaduk. Kita ngaduk juga di sini. Iya benar. Oke. Tiba-tiba viral aja kok. Ya siapa tahu ya. Abis itu orang-orang pada nyobain juga kan. Jadi iya. Kan, di rikuk gitu. Ayo udah dulu ya. Dulu sebelum gue konten seblak ini, gue tuh menggabung-gabungkan makanan nih kayak misalnya makan nasi pakai martabak, apa-apa dipakein nasi, kayak begini-begini nih. Tapi kayaknya ini mau cocok-cocok aja di lidah gue kok. Oke. Serius? Kayak apa ya? Kayak candil. Ya. Kalau buat adonannya aja. Bisa lah. Bisa tuh. Langsung aja dirikuk pemirsa. Tetangga dirikuk. Seblak Ovomaltine ala Daniel tetangga kamu. Saat itu gue lagi
berdoa banget sama Tuhan minta pasangan hidup. Tiap hari gue masih tanya, Tuhan bener gak ini pasangan hidup gue gitu. Kalau misalnya memang gue belum punya kapasitas untuk membahagiakan dia, tolong maksudnya beranikan gue untuk bisa mengakhiri dengan baik semuanya. Gue awalnya juga bilang, kalau lu mau jalanin relationship sama gue, kita bukan cuma berdua, bertiga nih sama Tuhan Yesus gitu. Pastinya juga ada satu orang yang memang bisa membahagiakan hidupnya dia, tapi bukan gue. Kalau dibilang sedih banget, tidak menjelaskan apapun, tapi ya udahlah, maksudnya gue mau minta maaf aja.